Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah ilusi bagi orang-orang seperti saya, seorang pemuda biasa dari kampung di pinggiran Jakarta, yang berjuang hidup sehari-hari tanpa harapan besar. Sampai hari itu tiba, ketika saya bertemu dengan Arya, putra tunggal dari keluarga kaya raya yang terkenal bodoh dan polos, dan segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang manis. Saya tidak pernah membayangkan bahwa hubungan terlarang kami akan membuat saya hamil, sebuah keajaiban atau kutukan yang mengguncang seluruh dunia saya. Hari itu dimulai seperti biasa. Saya, Rian, berusia 25 tahun, bekerja sebagai barista di sebuah kai kecil di kawasan Sudirman. Hidup saya sederhana, bangun pagi, naik kereta komuter yang penuh sesak, menyeduh kopi untuk para eksekuti yang sibuk, lalu pulang ke kontrakan sempit di Tanah Abang. Tidak ada ruang untuk mimpi romantis, apalagi dengan seorang pria. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih ketat, mencintai sesama jenis adalah rahasia yang harus dikubur dalam-dalam. Tapi Arya muncul seperti badai tak terduga. Dia masuk ke kai dengan setelan mahal yang tidak sesuai dengan wajahnya yang polos. Matanya besar, seperti anak kecil yang tersesat di kota besar. "Ma, apa ini kopi?" tanyanya sambil menunjuk latte yang baru saja saya buat. Saya tertawa dalam hati. Siapa yang tidak tahu kopi? Tapi dia serius. Arya, 23 tahun, putra dari pengusaha properti terkenal di Jakarta, dikenal sebagai si bodoh di kalangan elite karena ketidakmampuannya memahami hal-hal sederhana. Kata orang, dia punya kondisi khusus, mungkin autisme ringan atau semacamnya, tapi keluarganya menyembunyikannya. Saya melayaninya dengan sabar, dan entah bagaimana, dia kembali setiap hari. Dalam pikiran saya, Arya seperti pule yang tidak lengkap. Mengapa dia memilih kai murah seperti ini padahal dia bisa ke Starbucks? "Karena kamu ramah," katanya suatu hari, dengan senyum lebar yang membuat hati saya berdegup. Saya merasa aneh. Saya bukan gay, atau setidaknya begitu yang saya yakini. Tapi tatapannya, polos dan tulus, menyentuh sesuatu di dalam diri saya yang selama ini terkunci. Saya mulai memikirkan dia di malam hari, bertanya-tanya apa yang ada di balik kebodohannya itu. Apakah dia kesepian seperti saya? Keluarganya kaya, tapi mungkin dia tak punya teman sejati. Pertemuan kami semakin intens. Suatu sore setelah kai tutup, Arya menunggu saya di luar. "Mau jalan-jalan?" tanyanya. Saya ragu, tapi akhirnya setuju. Kami berjalan di sepanjang trotoar yang ramai, dia bercerita tentang kehidupannya yang mewah tapi kosong. "Ayah selalu bilang aku bodoh, tapi aku suka belajar dari orang seperti kamu," katanya. Kata-katanya menyentuh. Saya merasa dihargai untuk pertama kalinya. Malam itu, di taman kota, dia memegang tangan saya. Jantung saya berhenti sejenak. Ini salah, pikir saya. Tapi rasanya benar. Kami mulai bertemu diam-diam. Arya sering datang ke kontrakan saya, membawa makanan mahal yang tak pernah saya rasakan. Dia tertawa saat saya mengajarinya hal-hal sederhana, seperti memasak nasi goreng. "Kamu pintar sekali, Rian," katanya dengan mata berbinar. Saya mulai jatuh cinta pada kepolosannya. Tapi di dalam hati, saya gelisah. Apa ini cinta terlarang yang bisa menghancurkan kami berdua? Keluarganya konservatif dan masyarakat Indonesia tak akan menerima. Saya berusaha menahan diri, tapi setiap sentuhannya membuat saya lemah. Suatu hari, Arya mengaku, "Aku suka kamu, Rian. Lebih dari teman." Saya terkejut, tapi balasannya datang dari hati. "Aku juga." Kami berpelukan di bawah hujan deras Jakarta. Itu momen magis, tapi juga awal dari konflik batin saya. Bagaimana jika ini ketahuan? Saya memikirkan ibu saya di desa, yang berharap saya menikah dengan gadis baik-baik. Rasa bersalah menyiksa saya setiap malam. Tapi Arya, dengan kebodohannya, membuat segalanya sederhana. "Cinta itu cinta," katanya.
Saya ingin percaya itu. Hubungan kami berkembang. Kami menghabiskan waktu di Pantai Anyer pada akhir pekan, di mana dia belajar berenang dari saya. Tatapannya penuh kekaguman. Tapi di balik itu, saya merasakan bayang-bayang. Ayah Arya, Tuan Wijaya, adalah orang berpengaruh. Jika dia tahu, saya bisa kehilangan segalanya. Saya mulai mempertanyakan diri, apakah saya memanfaatkan Arya? Tidak, ini tulus. Tapi keraguan itu menggerogoti. Arya, meski bodoh dalam hal duniawi, pintar dalam mencinta. Dia memberikan hadiah kecil, seperti gelang dari pasar malam, yang lebih berarti daripada emas. Keraguan saya semakin dalam. Setiap malam, setelah Arya pulang ke rumah mewahnya di Pondok Indah, saya berbaring sendirian, mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini nyata, atau hanya pelarian dari kesepian saya? Arya, dengan senyum polosnya, tak pernah ragu. Kamu adalah duntiku, katanya suatu hari, salah mengucap duniaku. Saya tertawa, tapi hati saya sakit. Dia begitu rentan dan saya merasa seperti predator yang memanfaatkan kepolosannya. Tapi tidak, ini mutual. Atau begitukah? Kami mulai lebih berani. Arya mengajak saya ke pesta keluarganya, menyamar sebagai teman. Di sana saya melihat betapa dia diabaikan. Saudara-saudaranya mengejeknya, ayahnya mengabaikannya. Arya duduk diam saja, bentak ayahnya. Saya ingin membelanya, tapi harus diam malam itu. Di kamar tamu, Arya menangis di pelukan saya. Mereka bilang aku tak berguna, bisiknya. Saya menghiburnya, dan untuk pertama kalinya, kami berbagi momen intim yang emosional, tanpa melanggar batas. Itu membuat ikatan kami lebih kuat, tapi juga menambah beban batin saya. Konflik mulai muncul. Teman Arya, seorang pemuda kaya bernama Dion, mulai curiga. Dion, yang cerdas dan ambisius, adalah sahabat Arya sejak kecil. Kamu terlalu dekat dengan barista itu, katanya suatu hari di depan saya. Arya membela saya dengan polos, Rian baik kok. Tapi Dion memandang saya dengan tatapan penuh kecurigaan. Saya merasa terancam. Di dalam hati, saya bertanya, apakah Dion tahu? Atau dia cemburu? Malam itu, saya bermimpi buruk, di mana saya diusir dari Jakarta karena hubungan ini. Rasa takut menyiksa saya. Arya mulai menunjukkan sisi lain. Meski bodoh dalam urusan bisnis, dia pintar dalam seni. Dia melukis potret saya dengan detail yang menyentuh. Ini hatiku untukmu, katanya. Saya terharu, tapi juga gelisah. Bagaimana jika lukisan ini ketahuan? Kami mulai bertengkar kecil. Saya bilang dia terlalu ceroboh, dia bilang saya terlalu khawatir. Cinta tak perlu takut, katanya. Tapi saya tahu realitas Indonesia, diskriminasi terhadap LGBT masih kuat. Saya memikirkan berita-berita tentang penganiayaan dan hati saya hancur. Suatu hari, kejadian aneh terjadi. Saya merasa mual, lelah, dan perut saya membesar sedikit. Awalnya saya pikir sakit biasa, tapi setelah periksa ke dokter rahasia, kebenaran terungkap, saya hamil. Bagaimana mungkin? Dokter bilang ini fenomena langka, mungkin karena genetik atau ilmu medis canggih yang diam-diam dikembangkan di lab keluarga Arya. Saya syok. Arya, ketika saya beritahu, malah senang. Kita punya bayi, serunya polos. Tapi saya panik. Ini mustahil dan berbahaya. Konflik batin saya mencapai puncak, apakah saya siap jadi ayah? Apakah ini kutukan? Saya mulai menjauh dari Arya. Ini terlalu berisiko, kata saya. Dia menangis, memohon. Jangan tinggalkan aku, Rian. Hati saya terbelah. Di satu sisi, cinta yang dalam, di sisi lain, rasa bersalah dan takut. Saya menghabiskan malam-malam sendirian, memeluk perut yang mulai membesar, bertanya pada diri sendiri, mengapa ini terjadi padaku? Apakah Tuhan menghukumku? Tapi Arya tak menyerah.
Dia datang setiap hari, membawa buah-buahan, berusaha meyakinkan saya. Kepolosannya membuat saya semakin jatuh cinta, tapi juga semakin sakit. Dion semakin mendekat. Dia mengundang saya bicara pribadi. Arya terlalu polos untukmu. Kamu hanya ingin uangnya, tuduhnya. Saya marah, tapi diam di dalam, saya ragu apakah dia benar. Saya dari kelas bawah, Arya dari atas. Ini klise, tapi nyata. Konflik ini membuat saya depresi. Saya mulai memikirkan aborsi, tapi hati nurani menolak. Bayi ini simbol cinta kami, meski terlarang. Arya, dengan kebodohannya, bilang bayi kita akan bahagia. Saya ingin percaya. Rasa sakit batin semakin dalam. Setiap pagi, saya bangun dengan mual dan air mata. Perut saya semakin besar, dan rahasia ini seperti bom waktu. Saya memandang cermin, bertanya, siapa aku sekarang? Seorang pria hamil, mencintai pria lain di negeri yang tak menerima. Arya datang setiap malam, memeluk saya dengan lembut. Kita bisa lari, katanya polos. Tapi kemana? Indonesia luas, tapi norma sama. Konflik ini menyiksa saya lebih dari apapun. Ayah Arya mulai curiga. Tuan Wijaya memanggil Arya ke kantor, menanyakan mengapa dia sering keluar malam. Arya bohong dengan buruk, main dengan teman. Tapi Dion, si pengkhianat, memberi tahu ayahnya. Arya dekat dengan pria miskin, katanya. Saya tahu dari Arya yang datang menangis. Dion bilang aku bodoh jatuh cinta sama kamu. Pengkhianatan itu menusuk hati saya. Dion yang saya pikir sahabat, ternyata iri karena Arya lebih memilih saya. Rasa marah bercampur sedih. Mengapa dunia begitu kejam? Kami bertengkar hebat. Saya tuduh Arya ceroboh, dia tuduh saya tak percaya. Kamu selalu ragu, jeritnya. Air mata mengalir. Di dalam, saya hancur. Cinta ini indah, tapi menyakitkan. Malam itu, saya sendirian memeluk perut, berbisik pada bayi, makan ayahmu. Rasa bersalah membanjiri. Apakah saya egois mempertahankan ini? Tapi Arya kembali memohon ma. Aku tak bisa tanpa kamu. Kami berdamai, tapi luka tetap ada. Kehamilan membuat saya lemah. Saya berhenti kerja, bersembunyi di kontrakan. Arya membawa dokter rahasia yang bilang bayi sehat. Tapi risiko tinggi. Saya memikirkan masa depan, bagaimana membesarkan anak di dunia yang membenci kami. Konflik batin mencapai klimaks. Saya ingin lari, tapi cinta menahan. Arya, dengan kepolosannya, melukis mimpi kami, rumah kecil di Bali, hidup bahagia. Saya tersenyum, tapi hati menangis. Pengkhianatan Dion semakin parah. Dia mengancam akan beritahu media. Kalian akan hancur, katanya ia telepon. Saya panik. Arya marah, dia bukan teman. Tapi saya tahu ini akhir. Kami merencanakan pelarian. Tapi di dalam, saya ragu apakah ini benar. Rasa takut dan cinta bertarung sengit. Setiap malam, saya bermimpi buruk, di mana bayi diambil dari saya. Air mata tak berhenti. Akhirnya, konfrontasi terjadi. Tuan Wijaya datang ke kontrakan dengan Dion di belakang. Apa yang kau lakukan pada anakku, bentaknya. Saya berdiri tegar, meski hati gemetar. Arya membela, aku cinta Rian, ayah. Ruangan hening. Pengakuan itu seperti ledakan. Tuan Wijaya marah besar, memukul Arya. Saya menghalangi, tapi dia dorong saya. Sakit isik tak sebanding dengan batin. Luka batin semakin dalam, seperti pisau yang menusuk lambat. Setelah konfrontasi itu, Arya diusir dari rumah. Dia datang ke saya dengan tas kecil, wajah memar. Aku pilih kamu, katanya. Saya peluk dia, tapi hati saya hancur. Ini pengorbanan terlalu besar. Malam-malam berikutnya, kami hidup sembunyi di kontrakan sempit.
Setiap suara pintu membuat saya takut. Apakah polisi datang? Apakah masyarakat marah? Rasa paranoia menyiksa. Arya, meski bodoh, mencoba menghibur, kita kuat bersama. Tapi saya tahu dia juga menderita. Kehamilan mendekati akhir. Perut saya besar, gerakan bayi terasa kuat. Saya sering berbicara pada bayi dalam hati, kau akan lahir di dunia yang keras, tapi ayah akan lindungi. Tapi keraguan datang, apakah saya layak? Saya dari kelas bawah, sekarang buronan. Dion masih mengancam, mengirim pesan anonim. Kalian takkan selamat. Pengkhianatan itu membuat saya benci, tapi juga sedih. Mengapa teman berubah jadi musuh? Cinta kami membuat iri. Kami pindah ke Bali mencari kedamaian. Di sana, di desa kecil dekat Ubud, kami menyewa rumah bambu. Arya belajar bertani meski sering gagal. Tanaman ini bodoh seperti aku, candanya. Saya tertawa, tapi hati sakit. Ini sementara. Tuan Wijaya pasti mencari. Konflik batin mencapai puncak, apakah lari selamanya? Atau hadapi? Malam itu, saya menangis sendirian memeluk Arya yang tidur. Makan aku, bisik saya. Bayi mulai ingin lahir. Sakit datang tiba-tiba. Arya panik memanggil dukun lokal. Persalinan sulit tanpa rumah sakit. Saya berteriak dalam hati, mengapa ini harus aku? Tapi bayi lahir, seorang anak laki-laki kecil, mirip Arya. Kami beri nama Adi. Momen itu penuh emosi. Arya menangis bahagia, ini keajaiban kita. Tapi saya tahu masalah belum selesai. Berita menyebar. Media Indonesia heboh, Putra Wijaya kabur dengan pria hamil. Kami jadi buruan. Tuan Wijaya muncul bilang Arya diculik. Saya marah, ini cinta bukan penculikan. Konflik semakin gaicin. Kami bersembunyi lebih dalam, tapi Dion menemukan kami. Dia datang dengan polisi. Ini demi kebaikan Arya, katanya. Pengkhianatan akhir. Arya marah, kau iri karena aku bahagia. Pertarungan emosional pecah. Penderitaan batin mencapai batas. Saat polisi datang, saya pegang Adi erat. Jangan ambil anakku, jerit saya. Arya berdiri di depan, melindungi. Ini keluargaku, katanya tegas, untuk pertama kalinya tampak dewasa. Dion memandang dengan penyesalan, tapi terlambat. Tuan Wijaya tiba, wajah marah. Kembalikan anakku, perintahnya. Ruangan penuh ketegangan. Saya merasa dunia runtuh. Mengapa cinta harus diuji begini? Air mata mengalir tak terkendali. Konfrontasi akhir terjadi. Tuan Wijaya melihat Adi, cucunya. Matanya melunak. Ini mustahil, gumamnya. Arya bicara dari hati, ayah, aku cinta Rian. Ini bukan kesalahan. Saya tambah, kami hanya ingin bahagia. Dion melihat itu, mundur. Ma, aku salah, katanya. Pengkhianatan berubah jadi penebusan. Tapi luka tetap dalam. Malam itu, kami bicara panjang. Tuan Wijaya cerita tentang masa lalunya, bagaimana dia kehilangan istri karena norma masyarakat. Aku tak ingin Arya menderita seperti itu, katanya. Emosi membanjiri. Perlahan, penerimaan datang. Tuan Wijaya setuju biarkan kami hidup bersama, asal rahasia. Di Indonesia, ini sulit, tapi keluarga lebih penting, katanya. Saya terharu. Konflik batin reda, diganti harapan. Arya peluk ayahnya, menangis. Terima kasih, ayah. Saya pegang Adi, berpikir, ini akhir dari mimpi buruk. Tapi masih ada luka. Dion minta maaf sungguh-sungguh, aku cemburu karena Arya bahagia tanpaku. Kami makan meski sulit. Hidup baru dimulai. Kami kembali ke Jakarta, tinggal di rumah Wijaya dengan syarat. Arya belajar bisnis, meski lambat.
Saya rawat Adi sambil kerja paruh waktu. Setiap hari, saya renungkan perjalanan ini dari hoax yang mengejutkan ke konflik dalam hingga penerimaan. Cinta kami menang meski dengan harga mahal. Tapi di hati saya tahu ini layak. Kedamaian akhirnya datang, tapi dengan bekas luka yang dalam. Setiap pagi melihat Adi tersenyum, saya ingat betapa rapuhnya kebahagiaan ini. Arya sekarang lebih dewasa, bilang kita menang, Rian. Tapi saya tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat Indonesia masih judgmental, tapi keluarga Wijaya lindungi kami. Konflik batin akhirnya hilang, diganti rasa syukur. Ini cerita cinta terlarang yang berakhir manusiawi, bukan sempurna, tapi nyata. Kami hidup bahagia dengan Adi sebagai simbol harapan. Cinta meski terlarang bisa mengubah dunia.